Yang pertama kita masuk ke labia oris. Labia oris ini kan teman-teman tahu ya itu apa? Ini kan bibir ya. Jadi dia itu dilapisin sama epitel squamosum simplex tanduk. Jadi kan dia dilapisin sama epitelium squamosum stratificatum. Nah, terus dia ada keratinnya atau ada tanduknya. Jadi dia conificatum. Nah, di sini apa aja yang bisa ditelaah? Yang ditelaah itu kan kalau di preparat ini dia dibagi jadi 3 pars ya guys. Jadi ada pars cutanea, ada pars intermedia, sama pars mukosa. Nah, yang mana pars cutaneanya? Yang ini pars cutaneanya. Ini pars cutanea. Kalau yang sebelah sini, ini pars intermedia. Yang sebelah sini, ini pars mukosa. Oke, jadi dari 3 pars ini kita mulai dulu dari pars cutanea nih, yang paling bawah yang ini ya. Di pars cutanea ini ada beberapa yang bisa kalian telah. Salah satunya adalah orbicularis oculi atau muskulusnya. Yang ini muskulusnya. Jadi ini adalah orbicularis oculi. Oke, kalau yang bagian ini bagian epitelnya. Ini bagian epitelnya. Ini epitel ya. Oke, pada pars cutanea ini epitelnya apa? Epitelium squamosum stratificatum dengan keratin atau yang ini ya. Yang ini nih, epitelium squamosum stratificatum cornificatum. Nah, di sini itu kan ini bagian epitelnya. Nah, ini ada satu bagian lagi di sebelah sini, guys. Yang sebelah sini, satu bagian keseluruhannya itu namanya adalah vermilion zone. Nah, kalau teman-teman baca di Divior, vermilion zone itu kan dia terbagi jadi 2 ya. Salah satunya ada di bagian, bentar. Salah satunya ada di lapisan pada pars cutanea. Nah, vermilion zone itu apa sih Bang? Vermilion zone ini dia itu bagian yang warnanya lebih merah. Jadi kenapa dia warnanya lebih merah? Karena di dalamnya itu ada namanya blood vessels atau pembuluh darah. Yang mana pembuluh darahnya Bang? Yang ini pembuluh darahnya. Ini pembuluh darahnya ya. Jadi ini blood vessel. Oke, itu pembuluh darahnya. Jadi pada pasutannya ini yang tadi teman-teman bisa telah yang pertama epitelnya terlebih dahulu. Epitelnya itu epitel apa? Epitelium squamosum saccadicatum cornificatum atau dengan keratin. Habis itu berikutnya dia ada orbicularis oculi atau ada muskulusnya. Habis itu dia pada pars cutanea ada namanya vermilion zone atau zona merah. Kenapa warnanya lebih merah? Itu karena dia ada namanya blood vessels atau ada pembuluh darah di bawah dari epitelnya. Jadi di bawah epitelnya itu ada pembuluh darah sehingga dia menghasilkan warna lebih merah atau lebih pekat warna merahnya. Gitu. Selain itu di pars cutanea dia juga ada namanya kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu nama lainnya apa? Kelenjar minyak ya, kelenjar minyak. Di situ ada juga kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Di situ ada folikel rambut sama ada kalau ada folikel rambut pasti ada namanya musculus arctor pili atau musculus untuk penegak dari folikel rambut gitu ya guys. Tapi di sini nggak terlalu terlihat bahkan nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan itu cuma musculus orbicularis oculinya aja gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya pars intermedia atau dia adanya di tengah-tengah antara dari mukosa sama pars cutanea. Jadi dia di tengah-tengah. Yang ini doang ya guys. Ini pars dari intermedianya. Jadi kalau tanya mana pars intermedia yang ini ya, lakukannya itu namanya pars intermedia. Oke. Okay? Nah, dia itu ada namanya pars marginalis atau di tepi bibirnya. Nah, bagian yang warnanya itu lebih merah itu namanya pars rubra yang ini nih. Ini pars rubra. Kenapa lebih merah? Sama kayak tadi jawabannya. Jadi kan ada vermilion zone. Itu masih kena vermilion zone kan. Tetap nih vermilion zone-nya. Jadi dia kenapa warnanya lebih merah? Karena di bagian lamina proprianya atau bagian dudukannya nih lamina proprianya sininya. Lamina propria itu bawahnya ya, yang warnanya lebih putih. Itu dia ada namanya pembuluh darah gitu. Banyak pembuluh darah di bagian bawahnya. Yang terakhir itu ada pars mucosa. Nah, di pars mucosa ini dia epitelnya udah beda guys. Jadi di pars mucosa dia epitelnya udah tanpa penandukan atau di sini ya gimana ya? Nih. Tap. Oke. Di sini adanya namanya epitelium squamosum masih terpipi
strati non cornea. Oke. Oke, atau dia udah nggak ada penandukannya, udah tidak ada keratinnya. Tapi dia itu bagiannya lebih tebal. Jadi kan kalau misalnya teman-teman lihat yang non corny itu dia pasti lebih tebal. Non corny contohnya ada di mana lagi? Ada di vagina misalnya atau di esophagus. Dia kan pasti epitel lebih tebal gitu. Nah, dia ada glandula labialis di bagian mukosanya. Cuma di sini nggak terlalu terlihat. Nah, di sini terlihat. Ini ada preparat dari University of Virginia. Jadi di sini ada glandula labialisnya yang bisa terlihat. Yang mana labialis gland-nya, yang ini labialis gland-nya. Ini labialis gland. Labia gland. Nggak kelihatan ya. Oke, lanjut. Di sebelah sini, kalian kepo sama Vermilion zone kan? Nah, ini Vermilion zone. Oke, ini Vermilion zone. Ini kan preparatnya nanti nggak abang kasih ya guys. Jadi nanti kalau mau di screenshot, screenshot aja. Itu yang ini dia adanya orbicularis musculus. Tadi apa? Cularis oris. Oke. Atau orbicularis oris muscle. Sama aja lah ya. Di situ, nah di sini ini baru dia kelihatan folikel rambutnya. Ini folikel rambutnya. Folikel rambut. Yang mana lagi folikel rambut? Ini folikel rambut. Itu dia. Mantap. Jadi di sini ada labialis gland-nya. Nah, dia labialis gland-nya tadi kan dia adanya di pars mukosa ya. Maka dari itu dia bersifatnya mukosa atau bersifat uh, mukosa ya. Terus di sininya ada musculus orbicularis oris. Dia itu musculus orbicularis oris, dia bakal mengelilingi dari seluruhnya guys. Dari seluruh parsnya itu ada namanya musculus orbicularis oris. Terus kalau folikel rambut dia cuma ada di pars kutanea doang gitu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman. Jadi ini preparat tambahan dari University of Virginia, lebih gampang buat dibaca. Iya, asli. Kita lanjut ke lingua. Oke, jadi lingua ini ada 4 preparat, yaitu ada filiformis, ini kan ini fili, habis itu ada fungiformis, circumvallata, dan yang terakhir foliata. Tapi pada preparat foliata itu dia kan bersifat rudimenter, ya. Kita bahas foliata dulu. Jadi dia bersifat rudimenter pada manusia, tapi kalau misalnya pada hewan dia bakal berkembang terus pada hewan. Tapi kalau misalnya pada manusia dia sifatnya rudimenter atau semakin lama semakin hilang, semakin digantikan gitu. Jadi kita bakal lebih fokus bahas yang fili, fungi, sama circumvallata. Kalau papilla filiformis, di sini, dia itu kan filiformis itu bentuknya kayak lidah api ya. Terus dia bentuknya juga apa ya, keruncut, lancip gitu ya. Lancip, abis itu dia letaknya ada di mana? Kalau misalnya fili, ya, abang tulis di atasnya, fili, dia letaknya adanya di dorsalida. Oke. Dia ada letaknya di dorsalida, habis itu dia bentuknya tadi kerucut sama memanjang. Nah, dia itu jumlahnya banyak. Nah, biasanya di antara filiformis ini, dia ada fungiformis. Yang mana punya yang ini fili. Oke, mungkin biar lebih simpel, abang tulis aja. Filiformis, ini fili, bentuknya kayak lidah api. Ini, wait, tap, oke. Ini fungi. Nah, kalau fungi, dia bentuknya itu fungi. Fungi kan berarti kayak ini ya, jamur ya, seperti jamur. Nah, dia kalau fungi letaknya ada di mana Bang? Kalau fungi, dia itu adanya di antara papilla filiformis sama dia adanya di bagian anterior lidah. Oke, mantap. Nah, lanjut. Nah, oke, hitam aja lah. Terus di sini epitelnya apa kalau pada fungiformis? Di sini epitelnya adalah epithelium squamosum stratificatum. Epithelium squamosum strati. Oke, jadi dia epitelnya epithelium squamosum stratificatum. Nah, di sini di fungiformis itu dia terdapat banyak kuncup pengecap atau ada beberapa kuncup pengecap. Ini bisa terlihat, ini kuncup pengecapnya. Ini kuncup pengecap. Kita tulis di sini, kuncup pengecap. Atau nama lainnya apa guys? Test buds. Oke, itu bahasa Inggrisnya aja sih. Nah, terus di sebelah sini
Ini bagian tap tap sampai sini ya. Yang bagian putih di bawahnya itu namanya lamina propria. Oke. Nah, yang ini yang kayak serat-serat nih, ini serat-serat, ini juga serat-serat. Ini namanya jaringan ikat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman semua? Jadi tadi kalau filiformis itu yang pertama letaknya adanya di dorsal lidah, habis itu bentuknya kayak apa? Kayak lidah api. Itu kan hafalan aja ya, hafalan dari modul ya. Habis itu dia banyak juga jumlahnya itu banyak sama dia ada di seluruh permukaan lidah. Tapi dia itu nggak punya namanya kuncup pengecap atau test buds. Beda sama fungiformis. Jadi yang ada kuncup pengecap itu adanya di fungiformis sama ada di circumvallata. Nah, terutama di di Fili dia kan nggak ada namanya test bud. Jadi kalau kalian cari ciri-cirinya itu aja ya guys. Filiformis dia letaknya di mana? Di dorsal lidah. Habis itu dia bentuknya seperti lidah api, habis itu kerucut sama memanjang. Yang terakhir dia nggak ada test buds gitu. Nah, dia itu jumlahnya cukup banyak. Jadi dia nyaris ada di seluruh permukaan lidah gitu. Kalau fungiformis dia itu yang pertama dia kan bentuknya jamur dulu nih. Kalau kalian ada di jamur. Nanti jangan sampai tukar sama circumvallata yang ini. Cara lihatnya gimana bang? Kalau misalnya di fungiformis, dia itu samping-sampingnya adalah fildad, sampingnya nggak ada sulcus. Ini sulcusnya, sulcus pada circumvallata. Nah, kita circumvallata. Jadi kalian tahu dulu bedanya fungi sama circumvallata. Jadi dia nggak ada lekukan tajam ke dalam, tapi tidak atau bentuknya kayak api ini ya, gitu. Nah, terus di bagian fungiformis dia kelihatan banget nih kayak jamur. Habis itu dia lapisannya letaknya ada di dari lidah gitu. Nah, jadi jumlahnya itu lebih sedikit, tapi lebih besar, lebih tinggi Bang sama Eka, lebar daripada filiformis gitu. bang Ya, izin bang, suara abang nggak ada. Hilang-hilang timbul dari tadi. oh iya, Real bentar bang. ya. Mungkin jaringku nih. Masih nggak? Masih nggak? Mulai ada tapi nge-glitch. Halo guys, aman nggak? Udah lumayan jelas maksudnya. Yang lain gimana guys, teman-teman? Aman bang, aman bang. Serius nggak nih? Ntar udah jelasin panjang nggak kedengar. Puja, Puja. Aman Puja. Aman, Bang. Putus-putus nggak? Enggak. Tadi sampai mana? Dari ulang lagi dong. Sampai mana terakhir? Tadi sampai apa tuh? Papila Yang ada 3 preparat filiformis tuh lidah bang. api bang. Sebelumnya kedengar nggak tapi? Nggak ada suara bang. Yang lain? Yang lain tadi sampai mana guys putusnya? Biar diulang dari situ. Yang ada gambar 3 preparat yang ada abang tanda-tandain fungi-fungi itu. Itu kan yang terakhir kan? Terus putus suaranya sampai mana tuh? Sampai situ aja. Ini Mulai. Bang, Fars mukosa juga tadi putus. Ya, di situ udah putus suara bang. Nah, iya Bang. Mulai Oke, nge-glitch. bentar ya. Kok nggak mau hidup kamera? Oke, Bang, nanti kalau misalnya suaranya langsung putus, itu langsung kabar aja biar nggak terlalu lama. ya. Bang, kameranya udah kami hidupin, tapi kayaknya jaringan kami nggak pas juga. Iya nih, jaringan Aceh nih, biasa nih. Aduh, kayak bang ulang ya. Jauh juga nih kalau ulang dari sini. Ya udah deh, nggak apa. Yuk. Kok nggak mau zoomnya? Ini mungkin karena barusan azan nih. Aduh. Oke. Jadi
Dari sini aja. Nih, ini kan ada preparat dari University of Virginia. Nanti kalau misalnya suaranya mati, itu langsung kabari aja. Oke. Oke, Bang. Nah, tadi kan Abang jelasin yang pertama itu dari pars kutanea. Insya Allah aman lah ya. Jadi di pars kutanea itu kita bisa telah apa aja. Yang pertama, sebenarnya itu kita harus telah dulu adanya ininya ya guys. Apa sih? Di kutanea itu ada namanya kelenjar sebasea, habis itu kelenjar sudorifera, habis itu ada folikel rambut sama muskulus penegaknya. Muskulus apa? Erector pili gitu ya. Nah, tapi di sini itu nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuma musculus orbicularis oculi yang ini. Yang paling bawah itu orbicularis oculi muscle. Gitu ya. Lalu di sini juga di pars cutanea itu ada namanya vermilion zone atau zona merahnya. Yang ini zona merahnya. Zona yang warnanya itu lebih merah. Kenapa dia warnanya lebih merah? Karena dia di dalamnya ada blood vessels atau ada pembuluh darah atau banyak pembuluh darah pada bawah dari epitelnya. Epitel yang mana? Ini epitelnya. Oke, itu epitelnya. Nah, dia epitelnya masih epitel yang labium oris keseluruhan atau paling atasnya, yaitu epithelium squamosum stratificatum dengan penandukan atau cornificatum. Tapi kalau nanti pada saat pars mucosa, itu dia epitelnya udah nggak ada penandukannya atau non cornificatum. Jadi epithelium squamosum stratificatum non cornificatum ini ya, pars mucosa. Nah, jadi dia tuh ada 3 pars guys. Ada pars mucosa, cutanea, sama pars intermedia. Pars intermedia itu dia adanya tengah-tengah. Di pars intermedia dia ada namanya pars rubra atau bagian yang warnanya itu lebih merah pada lamina proprianya. Lamina propria itu yang mana bang? Lamina propria itu adalah dudukannya yang bawahnya ini ya guys. Ini lamina proprianya. Gitu. Dia warnanya lebih merah. Kenapa warnanya lebih merah? Karena di situ banyak pembuluh darah sama kayak pars kutanea gitu karena dia masih masuk dalam vermilion zone atau zona merah dari bibir gitu ya. Oke, sampai sini aman ya teman-teman semua. Oke, lalu kita lanjut ke preparat ini. Nah, preparat ini di pars mukosanya itu dia kan tadi epithelium squamosum stratificatum non cornificatum atau tanpa penandukan dan tanpa kreatin. Tapi kalau dia epitelnya epitel squamosum stratificatum non cornificatum berarti kan dia pipih berlapis tanpa penandukan. Dia lebih tebal ya. Betul kan lebih tebal ya. Lebih tebal dibanding yang penandukan. Kenapa? Karena dia penandukannya itu belum keluar atau ada di dalam. Dia nggak bakal tumbuh keratin di situ. Nah, di sini dia bagian yang lebih tebal, ciri-cirinya pada pars mucosa. Habis itu dia di dalamnya ada namanya labial gland glandulialis yang ini ya guys. Ini glandula labialis. Nah, bersifatnya apa? Bersifat mukosa gitu. Nah, habis itu musculus orbicularis oris atau orbicularis oris muscle itu dia ada di seluruh lapisan dari atau di seluruh parts dari labium oris atau di seluruh parts dari bibir gitu ya guys. Dia ada di cutanea, intermedia sama mukosa. Ini musculus orbicularis oris. Ini juga sampai sini ya. Oke, lalu di sini tadi kan pada saat parsutannya itu dia nggak bisa ketelaah ya atau nggak bisa kelihatan folikel rambut sama erektor pili. Di sini folikel rambutnya itu bisa kelihatan. Yang ini folikel rambut, ini juga folikel rambut, dan yang uh, ini tuh sebenarnya masih masuk dalam folikel rambut guys, tapi dia ada pembuluh darahnya. Ini jaringan ikat, yang ini pars, yang paling belakang-belakangnya ini kan jaringan ikat. Tapi ini jaringan ikat, yang belakangnya itu baru lamina proprianya. Ini. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini suara abang kedenger nggak? Hmm. Dengar, Bang. Yang ada pembuluh Putus-putus darahnya nggak? tadi yang mana, Bang? Yang ini. Putus-putus nggak, guys? Lumayan, tapi nggak seputus tadi. Masih parah nggak? Parah nggak? Nggak separah tadi, Bang. Ini masih bisa dicerna. Cuman agak telat antara suara sama ini. Coba ya, abang iniin jaringan lu. Bentar. 2 menit. Oke, Bang. Guys, sekarang suaraku gimana? Aman? Aman, Bang. Oke. Kita kalau ada mati lagi kabar ya. Sekarang gimana?
Masih udah aman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu ada preparat dari lingua. Jadi preparat lingua itu ada 4, ada fungi, virtuosa, sama foliata. Tapi foliata nggak terlalu bahas. Kenapa? Karena dia sifatnya rudimenter pada manusia, tapi kalau pada hewan dia baru berkembang gitu. Jadi seiring berkembangnya waktu, foliata itu nanti bakal hilang dan digantikan gitu. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu pada preparat ini adalah filiformis. Filiformis itu dia jumlahnya banyak nih guys. Jadi dia itu nyaris ada di seluruh permukaan dari lidah. Nah, dia letaknya ada di dorsal lidah. Ini yang udah Abang catat tadi. Dia ada letaknya di dorsal lidah. Habis itu, di filiformis ini bentuknya dia kayak lidah api, guys. Jadi bentuknya kayak gini. Kayak api ya, model-modelan api gitu. Nih filiformis. Nah, di filiformis ini, dia nggak punya taste buds atau kuncup ngecap. Oke? Jadi dia perbedaan dia antara filiformis sama fungiformis. Kalau filiformis dia nggak punya namanya taste buds gitu. Oke, kalau fungiformis namanya aja kan fungi ya, berarti dia bentuknya itu kayak jamur. Habis itu fungiformis itu letaknya ada di mana? Letaknya ada di anterior lidah. Nah, ini yang udah Abang catat, fungi di anterior lidah, kalau fili di dorsal lidah gitu. Nah, pada fungiformis ini, fungiformis letaknya itu dia selalu di antara filiformis, guys. Dan dia itu lebih besar, lebih tinggi, tetapi jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan filiformis gitu. Oke. Nah, di fungiformis ini, dia yang tadi udah Abang catat nih, dia ada namanya kuncup pengecap atau taste buds di sini. Ini taste buds, ini juga taste buds ya. Jadi ini taste buds, ini juga taste buds. Oke. Nah, epitelnya itu epithelium squamosum stratificatum. Gitu. Yang ini, yang bagian putih itu namanya lamina propria. Kalau yang ini, itu jaringan ikat. Yang kayak garis-garis ini, itu jaringan ikat. Oke, sampai sini aman nggak suaranya? Aman, Bang. Berarti yang garis-garis itu jaringan ikat. Yap, yang garis-garis itu jaringan ikat. Jaringan ikat itu kan nggak teratur ya bentuknya. Nah, lalu di fungiformis ini dia kan adanya di antara filiformis ya, tapi dia nggak tersebar rata atau nggak di semua filiformis, jadi nggak habis fungi, fili, nggak kayak gitu. Jadi bisa jadi fungi, fili, baru fungi lagi gitu. Oke? Aman ya? Nah, nanti teman-teman semua itu bakal agak sedikit sulit bedain antara fungiformis sama circumvallata. Kenapa? Karena kalau misalnya fungiformisnya dijumlahi segini, kalian pasti bakal lumayan bingung ya. Gimana bedain fungiformis sama circumvallata. Jadi cara bedainnya simpel banget guys. Kalau misalnya dia fungiformis, dia itu nggak ada namanya sulcus. Nih, ini namanya sulcus papilla di circumvallata. Ini sulcus papilla. Ntar kalau misalnya suaranya putus, macet, atau tiba-tiba hilang, langsung kabari aja ya. Ini namanya sulcus papilla. Ini sulcus. Oke. Nah, di sulcus papilla ini dia yang membedakan antara circumvallata sama fungiformis. Jadi kalau misalnya dia ada lekukan ke dalamnya itu lumayan dalam, itu dia ada sulcus papillanya, berarti dia circumvallata. Kalian ingat aja itu, bukan fungiformis. Nah, di bagian belakangnya, yang ini nih, ini dia ada namanya serosa gland. Atau nama lainnya, von Ebner. Itu von Ebnernya ya. Oke, lanjut. Nah, di sebelah depannya, ini dia keratin ya. Nah, yang ini, yang bulat kecil, yang ini. Ini baru dia namanya taste buds. Mantap. Oke, jadi kalau di circumvallata ini, dia besar banget. Jadi dia itu papilla paling besar. Circumvallata itu paling besar ya, guys. Nah, dia letaknya ada di posterior lidah. Jadi, ini posterior lidah. Jadi kalau fili di dorsal lidah, fungi di anterior lidah, circumvallata ada di posterior lidah. Gitu. Nah, dia itu tadi ciri khas yang paling utamanya apa? Dia ada di antara sulcus papilla. Jadi dia ada sulcus papillanya, kalian buat ingat-ingat. Dia jumlahnya 8 sampai 12 buah ya, guys. Ini kalau dari Divior, 8 sampai 12 buah. Nggak terlalu banyak, beda sama fili sama fungi. Kalau fili itu dia bisa sampai ratusan, kalau fungi puluhan. Kalau circumvallata dia 8 sampai 12 buah pada manusia yang normal. Habis itu dia ada namanya ductus excretorius. Atau dari kelenjar von Ebnernya itu di bawahnya ada namanya ductus excretorius. Nah, dia itu muaranya kemana? Ductus excretoriusnya itu muaranya ke sulcus papillanya gitu.
Nah, jadi kan tadi ada kelenjar namanya von Ebner nih yang belakang nih. Serosa gland von Ebner. Nah, di von Ebner ini, dia itu punya ciri-ciri atau von Ebner ini fungsinya buat apa. Jadi kan makanan itu substansi yang dikecap pertama nih, jadi kan dia bakal larut dulu nih di air liur, ya kan? Habis itu dia bakal masuk ke rongga mulut pas kita lagi makan, bener ya? Habis itu dia larut, habis itu dia bakal kontak sama sel namanya apa? Namanya sel gustatorius. Habis itu dia bakal lewat namanya porus gustatorius. Jadi gini urutannya guys. Jadi kan ini substansi ya atau makanan lah. Oke, nanti dia bakal diinin dulu sama air liur. Jadi air liur, habis itu nanti ini kan selagi kita makan ya, dia bakal kontak sama sel gustatorius. Oke, dari kontak sama sel gustatorius itu, dia bakal lewatin namanya porus gustatorius. Dari sini, dia bakal nanti dibilas lagi nih. Jadi kan tadi dia udah dibilas sama sel ini ya, air liur ini. Dia udah dibilas sama air liur, makanan kita. Nah, nanti di sini, dia bakal dibilas lagi sama namanya von Ebner. Oke, gitu ya. Jadi dia nanti bakal dihasilin kelenjar serosa sehingga nanti dia langsung dibilas sama von Ebner gitu. Aman? Jadi itu fungsi dari von Ebner. Gitu ya. Sampai sini suara Abang aman nggak? Aman, Bang. Aman ya. Oke. Yang terakhir itu ada foliata. Di papilla foliata itu dia berkembang baiknya yang tadi Abang bilang ya. Dia berkembang baiknya itu pada hewan tertentu, tapi dia kalau misalnya di manusia dia bakal rudimenter. Oke. Kita lanjut. Jadi itu nggak usah terlalu dihitungin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat villi, fungi, sama circumvallata itu udah tahu fungsi, ciri, sama bentuknya gitu. Nah ini ada preparat dari University of Mississippi nih. Abang selipin sedikit. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang test batch ya. Test batch itu kan kita nggak punya preparatnya langsung ya. Karena perbesarannya itu agak susah kalau misalnya di Zoom. Di sini itu kalian bisa lihat yang mana test batch-nya. Ini test batch-nya. Ini test batch. Ini test batch. Oke. Ini sama ya, sebelah juga. Nah, habis itu dia ada namanya test pool yang ini ya. Ini test pool. Fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya makanan itu masuk pertama kali, rasanya itu bakal masuk dulu ke sini, masuk ke sini, nanti dia bakal disupport atau bakal ditranslate lagi sama sel-sel yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu kalau misalnya based on ini ya di Vior itu dia ada 3 guys. Ada neuroepithel, supporting cell, sama satu lagi basal gitu. Nah, yang mana aja tuh sel-selnya? Yang ini ya. Jadi ini neuroepithel cell. Ini neuroepithel. Ini juga. Bentar ya, ini. Ini neuroepithel. Oke, lanjut. Habis itu dia tadi kan Abang bilang ada supporting cell. Dia bentuknya itu masih belum sempurna. Yang ini ya. Ini supporting cell. Ini juga ini dia. Ini supporting cell, ini juga supporting cell. Oke, itu supporting cell. Supporting cell. Terakhir Oke, yang terakhir itu basal cell. Itu letaknya dia ada di bawah-bawah. Nih, basal cell. 2 aja ya kelihatan. Nih. Basal cell. Gitu. Oke, jadi dia ini juga basal cell. Oke. Jadi dia nanti dari test pool itu dia masuk ke test batch-nya atau ke dalam dari test batch, nanti dalamnya itu bakal ditranslate sama 3 sel ini. Ada neuroepithel, supporting, sama basal gitu ya. Sampai sini teman-teman semua aman? Oke. Suara Bang kedengar nggak? Kedengar, Bang. Maaf, Aman ya? Bang. Di Suhaila gambarnya nggak gerak. Oh iya, di teman-teman yang lain gerak nggak? Di Nggak kami gerak juga, tapi agak Bang. lambat Telat. dari Iya. suara. Gerak bang. Gerak tapi lambat dengan suara Abang. Kayak abang udah selesai ngomong, Mata-mata. baru gambarnya itu ada. Gerak. Iya. Oke, Terus bentar. suaranya di akhir ini agak-agak patah-patah sih, Bang.
Agak nge-glitch. Coba sebentar ya. Oke, halo guys. Coba aku share screen ulang. Ada nggak? Ada nggak? Guys, kedengar nggak suaraku? Dengar bang. Tapi ininya ada nggak? Goyang. Dengar bang. Share Bapak amang goyangin dulu. Nggak boleh bang. nih. Aman nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Garis-garisnya Kelihatan bang. aman ya? Nah, ini baru dia nggak telat dari suara bang. Iya. Coba, coba ya. Nah, kalau misalnya kayak tadi lagi kabar ya. Oke bang. Oke, ini kayak nggak perlu abang jelasin ulang lah ya. Kalau jelasin ulang panjang nih. Nggak apa deh. Oke, jadi kan ini ada preparat dari Universitas of Mississippi, jadi tentang test batch atau kuncup pengecap. Di kuncup pengecap ini, kita nggak punya preparatnya nih guys, karena susah buat di zoom-nya. Jadi, simpelnya gini, di test batch ini, dalamnya itu ada 3 sel. Nah, dia bakal masuk lewat test poll ini. Test poll, yang ada lagi test poll di sini. Ini test poll juga ya. Gitu. Nah, dia kayak ada celahnya gitu buat masuk. Nanti setelah makanan masuk, dia bakal diterjemahin sama 3 sel ini, neuroepithelial cell, supporting cell, sama basal cell. Kalau neuroepithelial dia yang masih ini ya, selnya ini nih, yang warnanya nggak terlalu terang tuh, warnanya nggak terlalu terang.
Lalu kalau misalnya supporting cell, dia bentuknya gepeng ini. Sel support atau buat penunjangnya aja. Lalu yang terakhir dia ada basal cell yang letaknya paling bawah. Nah, di sini kalau misalnya di modul itu kan ada sel basal, habis itu apalagi sustentakular ya. Itu atau sel supporting, sel penyokongnya, sama satu lagi sel gustatoria. Nah, yang tadi di sini nih, ini kan ada nih sel gustatoria, kontak dengan sel gustatoria gitu. Itu fungsinya dari test buds. Nah, sini itu sel gustatorianya itu nama lainnya adalah neuroepitelnya. Gitu. Aman? Jadi kalau misalnya sel basal itu dia sel induknya, kalau misalnya gustatoria atau neuroepitel nih di sini nih, ini kelihatan nggak yang abang bulatin? Udah nge-lag lagi nih. Gustatoria itu dia yang bakal menerima persepsi rasa atau yang bakal menerima rasa. Kalau sustentakular atau sel supporting itu dia sebagai penyokong. Nah, sampai sini aman nggak, guys? Aman Bang. Aman, Serius? Bang. Di kami Ini kelihatan nggak coretannya? yang mana? Coretannya tak nampak. Delay berarti ya? Masih delay Bang. Gara-gara hujan kali ya? Kalau sekarang guys, kelihatan nggak coretannya? Masih delay ya? Warnanya aja kami nggak tahu Bang coret warna apa. Itu pulpen yang hilang itu sih. Oh, hilang mau. Ini siapa ya? Apta Anissa Cairina. Adikku. Oke. Guys, abang apa nggak? Kelihatan nggak guys? Lo halo teman-teman semua, terdengar nggak suaranya? Terdengar, Bang. Kelihatan Bang. Ini preparatornya kelihatan nggak? Ntar udah Kelihatan, jelas Bang. Kelihatan panjang, nggak kelihatan. Kelihatan. Garisnya. Kelihatan, Bang. Oke, Jaringan. kita percepat aja lah ya. Ini minta maaf banget nih. Jadi di rumah abang hujan. Aman, Bang. Hmm. Aceh. Yuk. Jadi
Kita lanjut. Tadi mungkin tes batch ini nanti bakal Abang jelasin di jelasnya di praktikum besok ya. Jadi di esofagus ini kita percepat aja. Di esofagus itu dia kan tempat lewatnya makanan ya, jalan dari faring ke lambung. Jadi di esofagus ini dia ada 3 lapisan atau tiga tunika. Yang mana aja? Yang ini. Ini tunika mukosa. Ini tunika ya. Muscularis external. Yang ini dia submukosa. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan Bang, walaupun delay dikit. Oke lah ya, nggak apa lah ya. Kita percepat aja. Jadi di 3 tempat ini, kalau misalnya tunika mukosa, dia dilapisi sama epithelium, squamosum, stratificatum tanpa penandukan atau non-cornificatum. Nah, terus dia ada namanya lamina muscularis. Jadi selain dari tunika muscularis externa, dia juga ada musculus di tunika mukosa. Muskulusnya itu apa aja? Muskulusnya ada sirkular dalam, longitudinal luar atau sidalolu ya. Sirkular dalam, longitudinal luar. Nih. Sidalolu. Itu ingat ya, sirkular dalam, longitudinal luar. Habis itu dia ada tunika submukosa. Nah, di tunika submukosa itu dia ada kelenjar esofagus. Oke? Habis itu dia ada pembuluh darah yang ini. Tunika submukosa. Nih, ini kan muskularis. Ini kan muskularis mukosa, submukosa nih. Dia ada adiposa, habis itu di sini ada pembuluh darah juga. Habis itu dia ada kelenjar, mukus nih, ini asinnya. Oke, mukus. Gitu. Nah, habis itu di bawahnya lagi ada tunika muscularis externa. Nah, dia ototnya itu juga sama. Sidalolu juga, sirkular dalam, longitudinal luar yang ini ya. Oke. Teman. Nah, di tunika muscularis ini dia itu terisi atas 3 bagian otot ya, guys. Jadi ada sepertiga atas, sepertiga bawah, sama sepertiga tengah. Kalau sepertiga atas, ini ada di modul kayaknya. Sepertiga atas, kalian baca aja. Sepertiga atas itu otot rangka, kalau sepertiga bawah otot polos, kalau sepertiga tengah itu otot gabungan ya, antara rangka sama otot polos. Yang terakhir adalah tunika adventitia. Di tunika adventitia ini dia ada adiposa, nih ya, ini adventitia nih. Dia ada adiposa nih, adiposa, habis itu ada saraf, habis itu ada jaringan ikat longgar. Habis itu dia ada jaringan adiposa di sini, sama dia terdapat ada apa guys? Pembuluh darah, nih, blood vessels, gitu, aman. Nah ini itu preparat dari University of Mississippi juga. Sampai sini kelihatan nggak preparat yang udah ganti preparat ini? Kelihatan Bang. Kelihatan Bang. Aman ya. Nah preparat ini itu namanya preparat antara dari esofagus ke kardiak. Oke, ke cardiac stomach atau ke bagian teratasnya dari Leicester gitu ya. Namanya apa? Nama preparatnya adalah stomach junction. Dia ada stomach junction. Di mana letaknya? Yang esofagus yang mana? Habis itu yang cardiac stomach yang mana? Ini esofagus. Yang ini kardiak ya. Kardiak stomach. Oke, di sini apa aja yang bisa ditelaah pada bagian esofagusnya, yaitu ada bagian lamina proprianya. Ini lamina propria. Sampai sini. Ini lamina propria. Atau bagian putihnya. Propria. Habis itu dia ada muscularis mucosa yang ini. Ini muscularis mucosa. Kelihatan nggak guys? Tulis ada. Bila ya? Guys, nampak nggak? Halo? Aman Bang. Nampak. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Delay tapi Pat, apa nggak? Kelihatan, Sama Bang. saya aman Bang. Oke, makasih Pak. Oke, di sini itu bagian submukosa. Nah, tadi kan ada bagian namanya esophageal gland ya, atau glandula esophagus. Yang mana tuh Bang? Yang ini ya. Ini esophageal gland. Oke, jadi ini ya. Ini stomach junction, dia ada esophagus sama ada kardiak. Habis itu dia ini batasnya. Yang lingkaran-lingkaran ini apa nih Bang? Ini namanya gastric
atau Faveola gastrica atau lipatannya di gaster gitu. Sampai sini aman teman-teman semua? Bang. Aman lah ya, Oke, lanjut. Kita lanjut ke gaster. Di gaster ini aman ya. Di gaster ini dia itu kan gaster ada 4 bagian ya. Ada kardiak, fundus, corpus, sama pilorus. Oke? Ingat gak, guys? Apa aja pilorus, corpus, fundus, kardia. Oke? Atau kalau dari atas kardias dulu, baru fundus, corpus, pilorus, gitu ya. Nah, lapisan-lapisan di dinding lambungnya itu ada apa aja? Yang pertama, nih, dari sini dulu, ini namanya lapisan mukosa. Ini tunika mukosa. Di situ, di atasnya, ini namanya tunika submukosa. Yang sebelah sini, tunika muscularis TM dong. Nah, oke, aman? Kelihatan kan tulisannya? Kelihatan Bang. Kelihatan lah ya. Oke, mantap. Nah, lalu kita lanjut lagi. Di sini, kalau dia di tunika mukosa, itu epitelnya apa guys? Epitelium kolumnar simplex. Dia melapisi dari seluruh permukaannya. Jadi sini epitelnya itu, ini epitelnya nggak kelihatan ya sebenarnya. Epitelium kolumnar simplex. Dia melapisi dari seluruh permukaan mukosa. Oke? Lalu dia ada namanya lipatan-lipatan. Disebut juga apa? Faveola gastrica atau gasterpits. Gastric pits, gasterpits itu sama aja. Nah, habis itu kelenjar lambung itu dia bermuaranya kemana? Bermuaranya ke faveola gastrica. Jadi dia bermuaranya ke lipatan dari gastrik ini, gitu. Habis itu di lamina proprianya itu terdapat jaringan ikat sama di muscularis mukosanya dia ada sel otot apa? Sel otot polos. Karena dia kerjanya secara volunteer, gitu guys. Oke, kalau di tunika submukosa di sini dia itu adanya apa aja nih ini ya? Mungkin bisa lebih terlihat di sini. Di tunika submukosa dia itu adanya apa aja? Dia ada ini dulu nih. Jaringan ikat longgar. Ini jaringan ikatnya, ini jaringan ikatnya. Yang pinggir-pinggirnya itu jaringan ikatnya. Habis itu dia ada juga pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah, ini juga pembuluh darah. Habis itu dia ada juga lymphoid, plexus saraf, ini juga ada plexus saraf, sama ada serat kolagen atau pengganti dari jaringan ikatnya gitu. Nah, habis itu dia ada lagi nih guys. Jadi kan ada tunika submukosa, habis itu dia ada tunika serosa ya. Dia di tunika serosanya itu ada saraf, pembuluh darah nih. Tunika serosa mana ya? Ini ya, paling bawah ya. Jadi ini muscularis eksterna, selnya sama nih, lapisan otot sirkular sama lapisan otot longitudinal. Di sini di serosa ini dia ada paling bawah nih ada sama jaringan ikat longgar. Nah, di gaster itu dia ada 4 sel. Nah, kita bahas di sini. Ini sama ya guys, dari University of Mississippi juga. Jadi, di sini apa aja yang bisa kita telah nih? Ini udah ganti belum preparatnya teman-teman semua? Belum. Delay ya, bentar ya. Ini baru Bang. Udah ya. Kita lanjut aja deh, nanti itu abang ini nih. Kayak di teman-teman semua udah preparat duodenum belum? Udah bang. Udah Bang. Duodenum ya. Oke. Bentar ya, aku ganti jaringan sekali lagi.
Oke, di sini di duodenum itu dia kan dia nggak ada pair patch ya, atau nggak ada nodulus limfatikus. Dia cuma adanya sedikit doang, tapi nggak kelihatan kalau di preparat yang ini nodulus limfatikusnya. Lalu dia itu ada sel goblet tapi nggak banyak, nggak kayak di ilium. Kalau di ilium itu dia banyak sel gobletnya. Oke. Nah, terus di duodenum ini dia ada namanya kelenjar kelenjar Brunner kalau nggak salah. Kelenjar Brunner. Kalau di jejunum itu kelenjar usus, jadi jejunum sama ilium itu usus. Kalau di duodenum itu kelenjar Brunner gitu. Nah, dia, di jejunum ini itu ada non simpatikus tapi nggak banyak. Yang paling banyak dulu simpatikus itu adanya di ilium ya atau pair patch. Oke, kalau di ilium itu dia banyak nih nodus simpatikusnya. Yang mana nodus simpatikusnya yang ini? Kelihatan nggak guys? Udah sampai preparat ilium belum? Belum, Bang. Ini yang apa? Masih Ya, nanti kalau jejunum. bisa udah sampai. Udah sampai belum? Belum. Masih jejunum, Bang. Nge-lag kayaknya. Kayaknya ini udah nggak memungkinkan lagi ya teman-teman semua. Udah bolak-balik ganti jaringan nggak bisa juga. Hujan, terus udah bang ganti wifi juga nggak bisa juga. Masih nge-lag. Hmm, jadi besok kita perpanjang waktu praktikumnya aja. Biar lebih jelas nanti pas di praktikum. Oke, sebentar ya.
Halo guys, sudah kedengaran belum? Udah Kak, udah lancar kok Kak itu ininya gerakannya. Oke, udah, Alhamdulillah udah. udah kelihatan kan? Ya. Kita lanjut sambung di sistem endokrin aja ya. Jadi, langsung aku mulai aja. Jadi, sistem endokrin itu merupakan sistem kelenjar di dalam tubuh kita yang dimana dia itu fungsinya untuk mensintesis dan mensekresikan hormon langsung ke dalam aliran darah. Jadi, sistem endokrin ini dia tuh nggak punya duktus, terus sekret yang dihasilkan itu berupa hormon dan transportasi sekretnya ini merupakan aliran darah. Nah, terus ciri-ciri dari endokrin ini, dia selnya itu bisa berbentuk korda atau berkelompok, dan sel-selnya itu dikelilingi eh, oleh anyaman kapiler. Nah, terus fungsi dari sistem endokrin ini, yang pertama dia tuh untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, terus juga untuk mengontrol metabolisme energi, untuk menjaga homeostasis tubuh, dan mengatur sistem reproduksi. Terus dia juga untuk mengatur mood dan suasana hati. Nah, sistem endokrin yang kita belajar itu ada 4 organ, ada glandula hipofisis atau pituitari, ada glandula adrenal, paratiroid, dan juga tiroid. Nah, hipofisis ini nanti dia terbagi atas dua, ada adenohipofisis dan juga neurohipofisis. Nah, yang pertama glandula adrenal. Jadi glandula adrenal ini dia merupakan kelenjar yang terletak di dekat polus superior ginjal. Dia ini jumlahnya ada sepasang dan dia itu dibungkus oleh kapsul yang terdiri atas jaringan ikat kolagen. Nah, si glandula adrenal ini dia dibagi menjadi dua daerah. Ada daerah korteks nih, dari sini ke sini merupakan bagian korteks, kemudian yang di bagian sini merupakan medulanya. Nah, untuk korteks dia itu terbagi atas 3 zona. Ada zona eh, glomerulosa, zona fasciculata, dan juga zona reticularis. Nah, untuk zona glomerulosa, dia itu sel-selnya itu berbentuk letaknya itu dia rapat-rapat dan juga membentuk kolumnar. Nah, sitoplasma itu dia asidofil dan mengandung granul basofil yang mengandung tetes-tetes lemak. Nah, terus di zona glomerulosa ini dia tuh menghasilkan mineral kortikoid berupa aldosteron. Oh iya, terus yang di bagian atas ini ya merupakan si kapsul jaringan ikatnya. Nah, eh, kalau kita lihat di sini dia tuh berkelompok dan dia tuh dikelilingi oleh kapiler sinusoid. Nih, kapiler sinusoidnya yang kecil. Kemudian di bawahnya itu ada zona yang paling besar dan di tengah dia itu merupakan zona fasciculata. Yang dimana zona fasciculata ini sel-selnya itu dia tersusun lurus nih, lurus, dan juga dia itu punya kapiler-kapiler yang dimana kapilernya itu memanjang nih. Yang warna merah-merah ini merupakan kapilernya. Nah, kemudian si di zona fasciculata ini sel-selnya itu berbentuk poligonal atau dia tuh kayak persegi-persegi gitu. Terus juga sitoplasmanya itu sedikit basofil dan mengandung banyak tetes-tetes lemak yang dimana menyebabkan vakuolanya itu terlihat. Nah, vakuola itu merupakan organel sel ya. Terus juga di sini retikulum endoplasmiknya itu ada banyak dan dia tuh menghasilkan glukokortikoid, contohnya itu kayak kortisol dan juga kortison. Nah, terus yang di bagian paling bawah yang dekat dengan medula merupakan zona retikularis yang dimana zona retikularis ini dia tuh sel-selnya itu kecil dan dia itu eh, kapilernya ini tuh nggak beraturan. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini tadi kan dia memanjang kan, sedangkan yang ini tuh dia nggak beraturan. Terus di sini dia tuh sitoplasmanya mengandung pigmen lipofusin, sedikit atas lemak dan juga glikogen, dan dia menghasilkan hormon androgen di zona retikularis ini. Nah, terus yang paling bawah itu ada medula. Jadi medula ini dia tersusun atas sel-sel polihedral yang membentuk anyaman rapat dan dengan kapiler, venula, dan juga ganglion simpatis di antara sel-selnya. Nah, di medula ini dia tuh ada dua jenis sel, ada sel epinefrin dan juga norepinefrin. Yang dimana epinefrin dia menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin menghasilkan hormon norepinefrin. Nah, untuk preparat di lab kita, jadi yang di atas ini merupakan si kapsulnya. Kemudian dari sini ke sini merupakan zona glomerulosanya. Kemudian dari sini ke sini merupakan zona fasikulatanya. Sampai sini, dari sini ke sini fasikulata. Kemudian dari sini ke sini merupakan zona retikularnya. Nah, kemudian di paling bawah sini merupakan si medulanya. Jadi dari sini sampai sini merupakan korteks dan sini sampai sini medula. Terus lanjut ke glandula hipofisis.
Jadi glandula hipofisis ini biasa disebut dengan glandula pituitari atau master of glands karena dia itu menghasilkan hormon yang dimana hormon itu nanti akan mengatur kerja dari kelenjar endokrin lainnya. Nah, si glandula hipofisis ini dia tuh sangat kecil dan dia tuh terletak di dasar otak di bawah hipotalamus yang dimana di dalam ada sebuah rongga yang biasa disebut dengan sella torsika. Nah, hipofisis ini dia terbagi atas dua parts, ada adenohipofisis dan juga neurohipofisis. Nah, kalau adenohipofisis ini biasa disebut dengan bagian anterior, dia itu bisa menghasilkan hormonnya sendiri karena dia merupakan bagian dari kelenjarnya. Sedangkan si neurohipofisis ini dia tuh nggak menghasilkan hormon karena dia itu dia tuh fungsinya itu untuk menyimpan hormon yang dihasilkan oleh si hipotalamus. Nah, kalau untuk partsnya, si adenohipofisis ini punya 3 parts. Jadi yang pertama itu ada pars tuberalis nih yang di bagian atas. Jadi ini ya, ini adenohipofisisnya, ini neurohipofisisnya. Nah, yang di bagian sini merupakan pars tuberalisnya, yang dimana dia tuh mengelilingi dari si infundibulum. Nah, kemudian ada pars distalis atau pars yang paling besar di sini. Kemudian ada pars intermedia di bagian sini, di mana dia itu terletak di antara pars distalis dari adenohipofisis dan neurohipofisis. Kemudian kalau neurohipofisis dia juga punya 3 pars. Yang pertama ada infundibulum nih yang di sini. Kemudian ada pars nervosa yang paling besar di bagian sini, dan dia juga ada pars eminentia mediana. Dia itu terletak di dasar hipotalamus, tapi nggak kelihatan di gambar ini. Terus, si glandula hipofisis ini dia kan ada dua, ada adeno, ada neuro. Nah, untuk adenohipofisis ini dia punya sel kromofob yang dimana ciri-cirinya itu sitoplasmanya itu pucat, jernih, nggak bergranul, terus sel-selnya bulat, poligonal, dan dia berkelompok. Terus dia juga lebih kecil daripada si sel kromofil. Nah, untuk si sel kromofil dia itu terbagi atas dua, ada sel asidofil dan juga sel basofil. Ini mana sel asidofil ini sitoplasmanya itu banyak bergranul dan biasanya warnanya biru. Kemudian untuk basofil ini dia selnya lebih besar tapi granulnya lebih kecil dan dia biasa berwarna merah. Nah, untuk asidofil dia itu punya 2 sel, ada sel somatotrof dan juga sel mamotrof. Nah, sel somatotrof ini dia menghasilkan hormon somatotrofin. Jadi hormon somatotrofin ini fungsinya untuk metabolisme yang dimana dia berfungsi di kartilago epifisis tulang panjang. Kemudian untuk sel mamotrof dia itu menghasilkan hormon prolaktin yang dimana fungsi prolaktin ini merupakan untuk mensekresi air susu dari kelenjar mame. Nah, kemudian untuk sel basofil dia ada punya 3, ada tirotrof, gonadotrof, dan kortikotrof. Nah, tirotrof dia menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini dia fungsinya untuk merangsang sintesis dan mensekresikan hormon tiroid. Kemudian untuk gonadotrof dia tuh menghasilkan 2 hormon, ada FSH dan juga LH. FSH itu merupakan follicle stimulating hormone. Jadi dia tuh untuk perkembangan folikel di ovarium, sekresi estrogen dan juga membantu proses spermatogenesis pada laki-laki. Kemudian untuk LH dia itu atau luteinizing hormone dia itu untuk menginduksi pematangan dari folikel, terus juga sekresi progesteron dan juga merangsang sel interstisial testis untuk menghasilkan testosteron. Nah, yang terakhir itu ada kortikotrof. Jadi si kortikotrof ini dia menghasilkan adenocorticotropic hormone atau ACTH, yang dimana ACTH ini dia tuh berfungsi untuk mengontrol fungsi sel di adrenal. Nah, lanjut kalau di neurohipofisis dia itu ada 2 jenis sel, ada sel pituisid dan juga Herring body. Nah, sel pituisid ini dia fungsinya untuk penyokong atau penunjang. Sedangkan di Herring body ini dia itu untuk menyimpan 2 hormon tadi ini, oksitosin dan ADH yang dimana disekresi oleh si nukleus hipotalamus. Nah, untuk oksitosin, dia itu dihasilkan oleh si nukleus paraventricular hipotalamus. Yang dimana fungsi dari oksitosin ini ada 3. Yang pertama, dia untuk kontraksi otot polos di uterus. Itu tuh berfungsi saat perempuan mau melahirkan, jadi dia tuh merangsang kontraksi dari rahim. Nah, yang kedua itu dia untuk kontraksi mioepitel sehingga bisa mengaktifkan pengeluaran dari air susu ibu dan oleh kelenjar mame. Kemudian yang ketiga dia juga berfungsi untuk gairah seksual. Kemudian ada ADH. Jadi ADH ini merupakan antidiuretik hormon yang dihasilkan di nukleus supraoptika yang dimana dia fungsinya untuk meningkatkan permeabilitas dari tubulus contortus distal atau TKD dan tubulus kolagen renal dan dia itu membuat urin kita tuh menjadi lebih pekat.
Nah, kemudian ada glandula tiroid. Jadi, glandula tiroid ini dia tuh sel-selnya itu tersusun bulat yang dimana disebut folikel. Jadi, satu ini itu merupakan satu folikel. Nah, di dalam folikel ini merupakan tempat penyimpanan dari hormon tiroid. Nah, dia dilapisi oleh sel-sel epitelium cuboidum simplex yang dimana di dalam folikel ini ada koloid. Nah, jadi koloid itu dia ada tiroglobulin. Jadi tiroglobulin itu merupakan protein bahan dasar dari hormon tiroid. Kemudian di glandula tiroid ini dia ada dua jenis sel, folikular dan parafolikular. Jadi sel folikular itu yang di sini, yang di piringan ini merupakan si sel folikularnya, dan parafolikular itu yang di sini. Nah, kalau sel folikular dia itu bakal menghasilkan T4 dan T3 atau T4 itu tiroksin, T3 itu triiodotyrotinin kalau nggak salah. Yang mana fungsinya itu untuk mengatur metabolisme, denyut jantung, tekanan darah, suhu, dan juga tumbuh kembang. Nah, terus kalau untuk sel parafolikular dia itu menghasilkan kalsitonin yang dimana dia itu menurunkan kadar kalsium dari dalam darah. Kemudian untuk preparat kita ini merupakan koloidnya, sedangkan sel folikularnya sebenarnya nggak bisa terlalu diidentifikasi, tapi kayaknya yang ini merupakan sel folikularnya. Terus yang dia lebih besar merupakan sel parafolikularnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke glandula paratiroid. Jadi, glandula paratiroid ini dia fungsinya untuk merangsang osteoklas dan meningkatkan aktivitas untuk melepaskan lebih banyak kalsium ke dalam darah. Jadi dia menyebabkan ginjal dan usus kita untuk mengabsorpsi lebih banyak kalsium, mempengaruhi ginjal dan juga mempengaruhi ginjal untuk menghasilkan hormon kalsitriol untuk menyimbangi dari efek kalsitonin. Nah, si glandula paratiroid ini dia terletak di bagian posterior kelenjar tiroid, yang dimana dia bentuknya kecil, jadi membuat dia itu mudah diidentifikasi. Nah, di glandula paratiroid ini ada dua jenis sel, ada chief cell atau prinsipal yang ini, dan juga ada sel oksifil nih yang besar. Nah, chief cell atau sel prinsipal dia itu biasanya lebih banyak dan dia itu bentuknya itu poligonal dengan nukleus yang bersifat vesikular, yang dimana sitoplasma itu mengandung tetes-tetes glikogen dan tetes hormon. Jadi dia itu merupakan bagian dari hormon paratiroid yang mempertahankan kadar kalsium dan juga fosfat. Sedangkan si sel oksifil atau yang ini dia itu lebih besar dan bentuknya itu poligonal sehingga tapi fungsi dari sel oksifil ini tuh belum bisa diketahui. Nah, untuk preparat di sini tuh tidak bisa terlalu diidentifikasi, tapi kayaknya yang ini tuh merupakan sel prinsipalnya. Oke, sekian dari kelenjar endokrin. Masih ada Hekal nggak? Tutup aja secara tetap. Kamu mau nanya-nanya apa gimana? Oke, halo teman-teman semua, suara aku kedengar nggak? Dengaran bang. Oke, mungkin karena jaringannya kurang bagus, jadi nggak usah ada dari teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ditanya, besok aja. Terus dari abang juga nggak ada yang mau ditanya jawab. Jadi kita sudahi bimbingan malam hari ini. Mohon maaf, tadi jaringannya nggak bagus. Nanti besok lebih jelasnya di praktikum ya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi Bioket. Oke. Masih bang. Puja, mungkin Puja ada sambutan Nobel nggak? Enggak ya. Nanti teman-teman semua kalau mau belajar sama Puja. Oke, boleh cabut semuanya. Bye. Jangan dengar guys, jangan dengar. Ajarin Jangan dengar.